Shalom, selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Senang sekali saya bisa membagikan lagi untuk pagi hari ini. Baik, ya kita tentunya mendoakan ya dan mendukung Pastor Aswan dan teman-teman yang lain juga yang akan mengikuti Go Conference. Nanti minggu ini akan mulai. Dan kita juga akan menanti-nantikan apa yang akan kita dapatkan dari sana. Tentunya akan kita dapat di minggu depan nanti, Pastor Aswan. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang iman yang hidup. Baik, thank you, Jemima. Apakah yang dimaksud dengan iman yang hidup itu? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Dan apakah iman itu bisa dipisahkan dari perbuatan? Mari kita lihat sama-sama untuk pembacaan kita di Yakobus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara bergantian. Yang pria membacakan yang genap dan yang wanita membacakan ayat yang ganjil. Mari kita mulai. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Silakan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak yang baik, kami mengucap syukur siang hari ini Bapak, kami mau mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Bapak, berikan kami telinga seorang murid, dan berikan kami hati seorang hamba, sehingga apa yang kami dengar pada siang hari ini bisa menjadi rema untuk kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Engkau juga tuntun hamba-Mu ini, biar hamba-Mu ini bisa berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah benar-benar firman yang benar daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan berbicara tentang Yakobus ya. Nah, di dalam perjanjian baru ada berapa nama Yakobus? Nah, yang kita akan bahas adalah Yakobus. Dia adalah orang dalam lah Tuhan Yesus ya. Dia adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus ya. Ada Yakobus juga, ada Yakobus anaknya Alfeus dan Zebedius. Nah, kita bisa bayangkan nggak kalau kita tuh saudara tirinya Tuhan Yesus ya? Kira-kira bagaimana ya? Seperti kalau di keadaan Yakobus pada saat itu. Tapi ironisnya sebelum Yakobus percaya, dia dulu nggak percaya sama Tuhan Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah dia melihat Yesus mati dan Yesus bangkit, akhirnya dia menjadi percaya, dan surat-surat Yakobus yang ditulis di kitab Yakobus ini benar-benar mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, inti dari perikop ini, Yakobus berbicara dengan tegas kepada 12 suku Yahudi yang ada di perantauan. Bapak Ibu, ada yang menarik di ayat 24, nah ini sudah ditampilkan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau kita lihat di ayat ini, sepertinya ayat ini bukan ajaran Kristus ya kalau kita lihat. Karena kan ajaran Kristus bukan seperti ini.
Apakah Yakobus lagi menentang Kristus pada saat itu? Coba kita lihat yang sebenarnya di Efesus 2. Nah, Efesus 2, ajaran Kristus melalui Paulus berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah atau pemberian Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita combine-kan dua ayat ini ya. Nah, Efesus kata Paulus, dan Yakobus kata Yakobus. Sepertinya ini bertentangan ya. Yang Paulus mengatakan hanya iman yang menyelamatkan kita. Tapi Yakobus menambahkan dengan perbuatan-perbuatan. Nah, mari kita bahas untuk Efesus 2 ayat 8 dulu ini. Ada satu ilustrasi begini. Ada seorang dokter, dia selain dokter, dia kaya raya di satu tempat di satu daerah itulah. Dia sering membantu warga di daerah situ. Kalau ada yang susah dia bantu, ada yang mau berobat dia kasih gratis. Seperti itu dia membangun juga infrastruktur, jalan-jalan, jembatan, terus tempat-tempat ibadah gitu. Ya pokoknya dia orang tersohor lah, orang terpandang di tempat itu. Tapi pada suatu saat, pada saat dia pulang dari rumah sakit, terjadi musibah, ada kecelakaan, dia menabrak motor dan dua penumpang di atas motor itu meninggal karena kecelakaan itu. Akhirnya dia dipanggil aparat kepolisian, ditangkap, terus proses lah. Sampai di pengadilan dia mengajukan seperti pembelaan diri lah. Kalau bahasa hukum apa ya? Pledoi kayak kalau nggak salah ya. Kalau salah mungkin bisa dikritik ya. Dia memberikan pembelaan kepada hakim-hakim bahwa dia itu orang baik daerah situ, dia sering membantu, dia juga pokoknya dia sudah lakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tetap aja hakim memvonis bahwa dokter itu bersalah. Nah, jadi ilustrasi ini mengatakan begini. Perbuatan-perbuatan baik kita ini kita tidak bisa menyelamatkan atau kita tidak bisa menolong diri kita karena perbuatan baik. Nah, Efesus 2 ini menegaskan bahwa kita itu diselamatkan karena iman, bukan karena usaha, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, bukan karena pengorbanan kita, dan apapun itu dari kita itu tidak diperlukan dari Tuhan karena Tuhan hanya memerlukan iman yang percaya kepada Dia. Nah, jadi konteks Paulus ini sebenarnya begini, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang menolak tentang ajaran Kristus. Karena mereka orang-orang Yahudi pada umumnya pada saat itu, mereka masih percaya dengan hukum Taurat yang akan membawa mereka masuk ke dalam surga. Itu hukum Taurat itulah yang diselamatkan. Makanya Paulus menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, hanya yang bisa menyelamatkan kalian adalah dengan iman kalian yang kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan cukup melihat iman kita untuk membenarkan dan menyelamatkan kita. Namun saya akan masuk ke Yakobus ya. Namun manusia atau dunia ini di sekeliling kita perlu lihat perbuatan baik kita yang sesuai dengan iman kita agar mereka juga percaya. Artinya kita bisa dengan perbuatan baik ini kita bersaksi bahwa bukan hanya iman, tapi dari iman itu keluarlah perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, namun karena kita sudah diselamatkan. Ya, kita perlu berbuat baik menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain agar orang lain melihat perbuatan baik kita. Nah, ini semua yang dimaksud. Nah, ada satu ilustrasi sebelum Yesus mati ya, detik-detik terakhir ya. Nah, di sebelah kanan Yesus dan kiri kan ada penjahat yang disalibkan sama-sama dengan Yesus. Dari sebelah kanan itu, Yesus sempat menginjil dia, Yesus sempat tuan-tuan lah. Akhirnya sebelum dia mati, dia menerima Yesus detik-detik terakhir. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada dialog di Lukas 23 ayat 43 kalau salah. Dan pada saat dia menerima Yesus, dan Yesus berkata pada saat itu, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi orang ini penjahat, dia belum sempat berbuat baik. Tapi sudah habis kontraknya kan. Dia habis kontrak di dunia ini, akhirnya, tapi dia punya iman. Iman dialah yang menyelamatkan. Nah, ini masih kata Efesus atau yang kata Paulus. Nah, untuk Yakobus berkata, kita masuk ke Yakobus. Yakobus ini berbicara tentang perbuatan baik. Yakobus menekankan dia berbicara kepada 12 suku yang ada di perantauan pada saat itu. Jadi cocok banget ya buat kita ini juga. Kita ini kan di Jakarta ini sebagian besar dari kita adalah perantau ya. Jadi Yakobus ini menekankan kepada orang-orang Yahudi di
tempat itu pada saat itu bahwa kita bukan berhenti di iman saja, tetapi kita juga harus melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang Yakobus tekankan ini adalah orang lain melihat, orang di sekitar, ya orang-orang sekitar kita yang akan melihat perbuatan baik kita. Jadi kalau kita berbuat yang tidak sesuai dengan iman kita, nah dunia akan menilai kita, dunia akan melihat, oh ternyata apa yang dia imani tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jadi clear ya Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 8 dan Yakobus 2 ayat 24 ini tidak ada pertentangan. Jadi tidak ada yang salah di antara kedua penginjil ini. Efesus dan Yakobus ini saling mengaitkan atau yang tidak bisa dipisahkan antara lain satu dan yang lain. Jadi ibarat pohon, Paulus berbicara ibarat pohon gini. Paulus berbicara bagaimana caranya menanam pohon dengan baik dan benar. Tetapi Yakobus melihat berbeda. Bagaimana pohon itu bisa kelihatan baik, pohon itu bisa berbuah banyak, dan buahnya itu bisa dinikmati banyak orang. Nah itulah perbedaan antara dua pandangan dari Efesus 2 ayat 8 dan Yakobus 2 ayat 24 ini. Nah bagaimana dengan kita saat ini? Tadi kan ilustrasi saya, yang penjahat di sebelah Yesus itu habis kontrak. Nah bagaimana dengan kita pada saat ini yang punya waktu yang banyak? Kita punya waktu yang banyak terus kita tidak mengisi waktu kita ini dengan perbuatan-perbuatan baik, nanti kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti itu Yesus mau ya. Jadi poin kita saat ini adalah satu aja. Iman kita nyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita. Kemudian di ayat 22 kita lihat, berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi maksudnya sempurna ini bukan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak, sekali lagi Efesus tadi berkata Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Jadi ayat ini mengatakan sempurna ini bagi manusia yang melihat. Iman kita perbuatan kita sesuai dengan iman yang kita imani. Jadi orang itu melihat, oh ini sudah satu paket yang dia lakukan. Jadi perbuatan baik itu terpancar dari iman kita yang kita percaya kepada Tuhan. Ayat 22 itu berkata begitu. Jadi iman dan perbuatan jadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Nah, dan inilah yang dikehendaki Yesus. Yesus mau iman kita nyatakan lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita adalah bukti dari iman kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, terkadang kita lupa ya. Mungkin kita sibuk atau kita lupa, kadang-kadang kita keluar dari yang tadi tuh, satu paket tadi, iman dan perbuatan. Kadang-kadang kita lupa perbuatan-perbuatan kita ini, atau kita sering bertanya, apakah perbuatan-perbuatan kita ini sudah sesuai dengan iman yang kita imani enggak? Nah, kita bisa lihat itu, kalau misalnya, pernah nggak kita bertanya ya, seperti tadi. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan, termasuk saya juga, untuk mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan kita ini harus sesuai dengan iman yang kita imani. Perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perbuatan ini bukan hanya sekedar give ya, kita memberi bantuan kepada orang, kita menolong orang. Jadi perbuatan kita ini termasuk attitude kita juga, kerendahan hati kita juga. Kita bisa meminta maaf dulu kepada orang, atau kita bisa mengampuni orang lain. Nah itu termasuk dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita sudah beriman kepada Yesus, kita sudah diselamatkan, tetapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kita membiarkan, kita nggak peduli seperti itu ya. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kita kalau jadi orang Kristen, apakah gampang atau susah? Di luar sana saya pernah dengar banyak di medsos, banyak orang luar sana itu mengatakan enak banget ya jadi orang Kristen. Enak banget karena cuman percaya saja dengan iman sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah ditebus. Tapi bagi sebagian kita orang Kristen berpendapat bahwa menjadi orang Kristen itu adalah susah, karena kita ini sebenarnya jadi barometer orang di luar sana kan. Jadi ketika kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa dengan iman kita, berarti orang akan menilai, oh ternyata orang Kristen begitu ya. Ternyata yang kita
katakan itu orang Kristennya baik, gampang jadi orang Kristen, enak, ternyata beda lah perbuatan-perbuatannya. Contohnya misalnya gini nih, saya ada antrian-antrian makanan atau antrian-antrian minuman gitu. Nah saya masuk ke situ, saya langsung nikung gitu kan, kayak Rosi gitu. Langsung, Pak, saya mau duluan mau gini. Kira-kira respon atau pendapat orang-orang di belakang itu gimana ya? Menegur nggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu di situ. Atau misalnya kita yang lagi antri, Pastor Raswan yang nikung begini, nah, kita mau negur nggak kira-kira? Harusnya negur ya. Tapi saya yakin Pastor Raswan nggak akan lakukan itu. Saya yakin pastor nggak akan lakukan itu. Nah kalau pastor nggak akan lakukan itu, ya kita jangan lakukan itu juga ya kan. Nah jadi orang akan lihat gitu, woi antri dulu bos. Saya bilang Pak, maaf Pak, saya buru-buru nih. Ah, engkau buru-buru hanya 2. Saya ini buru-buru 4. Buru-buru kan gitu. Jadi artinya perbuatan kita ini tidak sesuai dengan iman kita. Jadi perlu kita jalani bersama-sama lah seperti itu kan. Orang Kristen ini nggak susah loh kita jadi orang situ. Orang lain bilang kita enak, padahal cara kita sendiri kita mau mau membanding merespon ya, mengcounter perkataan orang tentang orang Kristen ini baik, orang Kristen ini gampang, enak, gitu kan. Nah, kita mau counter itu sebenarnya jadi susah buat kita. Kenapa? Kita harus memenuhi ekspektasi orang lain itu supaya kita bisa berbuat baik terus di hadapan orang, supaya orang lain bilang, wah ini orang Kristen mantap, luar biasa. Nah seperti itu. Kita nggak salah aja, kita nggak salah aja dihujat kan, dibicarain. Apalagi kita salah kan seperti itu. Nah jadi yang kita butuhkan adalah seperti tadi, kita harus perbuatan kita ini harus serasi dengan apa yang kita imani. Di dalam Yakobus ini, Yakobus mencontohkan tentang iman Abraham dan iman orang Rahab yang tadi ya. Rahab adalah seorang pelacur pada saat itu, tapi Tuhan tidak melihat backgroundnya dia, tapi Tuhan melihat imannya dia. Dia percaya sama Kristus dan dia melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Dia menolong pengintai-pengintai yang dikirim Yosua pada saat itu. Nah, tapi itu terlalu susah untuk saya beri contoh. Tapi kan contoh paling gampang itu ada di Kisah Para Rasul 2. Jadi Kisah Para Rasul 2 ini contoh bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjalankan. Para Rasul 2 itu berbicara tentang gereja mula-mula pada saat itu. Jadi gereja mula-mula pada saat itu mereka berkumpul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutu, berkumpul, dan mereka mulai memecah-mecahkan roti. Di bagian yang lain mereka mulai membantu orang-orang yang tidak mampu pada saat itu. Jadi gambaran dari Kisah Para Rasul 2 ini di gereja awal mula-mula ini, kita bisa mencontoh bahwa kita bisa memberi sesuatu lewat perbuatan kita kepada orang-orang yang di sebagian kita. Kita di luar sana bisa dilihat enak, tapi di dalam kita sendiri, orang-orang di sekitar kita ini, kita berlaku tidak sesuai dengan apa yang kita imani, seperti itu. Jadi kesimpulan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan berhenti menyatakan iman kita lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Iman bukan hanya sekedar kata-kata atau retorika saja, tapi iman butuh tindakan. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan, dan itu mari kita wujudkan iman kita dengan tindakan nyata kita. Supaya orang-orang di luar sana melihat bahwa Kristus itu hidup dalam diri kita. Dan jemaat, pulanglah dan terimalah berkat penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Ya. Diberkati Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin.